Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Tia Gasani Asrim, Hilda, Atsari Raffi, Anur Alamsyah, Fatir Muhammad. Menjelaskan mengenai letak astronomis Indonesia dan sumber daya alamnya. Letak astronomis Indonesia merujuk pada posisi geografis negara Indonesia sendiri dalam konteks astronomis. Hal ini mempengaruhi iklim, pembagian zona waktu, serta memberikan keuntungan bagi negara Indonesia sendiri. Nah, letak Indonesia secara astronomis mengacu pada posisi geografis negara Indonesia dari perspektif astronomis, termasuk koordinat, bintang, dan bujur, yang mempengaruhi berbagai aspek seperti iklim, pembagian zona waktu, dan keuntungan geografis lainnya. Pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang pertama yaitu bercorak tropis. Nah, letak astronomis Indonesia berada di sekitar Khatulistiwa, menyebabkan sebagian besar wilayah berada dalam iklim tropis. Hal ini mempengaruhi pola hujan, suhu, dan musim hujan di Indonesia. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Pembagian zona waktu Indonesia yang membentang luas dari barat ke timur menyebabkan negara ini terbagi ke dalam beberapa zona waktu. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu utama. Yang pertama yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, keuntungan letak astronomis untuk Indonesia yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah, letak geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, tambang, mineral, dan keanekaragaman hayati memberikan keuntungan ekonomis bagi negara Indonesia sendiri. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Letak yang strategis di jalur perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Pasifik memberikan Indonesia keuntungan sebagian pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pariwisata. Letak geografis Indonesia yang kaya akan keindahan alam seperti pantai, gunung berapi, dan keanekaragaman budaya menjadikan negara Indonesia ini sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Nah, dengan letak astronomis yang unik, Indonesia mengalami pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari iklim hingga ekonomi. Jadi materi selanjutnya yaitu letak Indonesia secara geografis, di mana Indonesia terletak di antara daratan Asia dan Australia, serta dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Letak Indonesia secara geografis memiliki pengaruh besar terhadap iklimnya, di mana dikelilingi oleh samudra yang hangat dan garis khatulistiwa yang melintas. Indonesia mengalami iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau, serta memiliki keberagaman mikroiklim yang signifikan di berbagai wilayahnya. Selanjutnya, letak geografis Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia memberikan negara ini posisi yang strategis dalam perdagangan dan komunikasi global, di mana terletak di antara 2 benua besar yaitu Asia dan Australia, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi jalur penting bagi pelayaran internasional dan perdagangan lintas benua. Letak geografis Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Yang pertama yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kedua yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan pertanian yang subur, keanekaragaman hayati, dan sumber daya mineral yang kaya. Selanjutnya yaitu posisinya yang strategis di persimpangan lalu lintas dunia,
memudahkan akses ke pasar global, mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi pariwisata yang besar karena keindahan alamnya yang unik dan beragam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan letak Indonesia secara geologis. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Letak geologis Indonesia sangat strategis dan ditandai oleh beberapa faktor. Yang pertama, pusat pertemuan pegunungan. Indonesia terletak pada dua pertemuan pegunungan, yang pegunungan muda. Yang pertama, pegunungan Sirkum-Mediterania yang terletak di bagian barat Indonesia. Yang kedua, pegunungan Sirkum-Pasifik yang melintasi Indonesia Tengah dan Timur. Indonesia juga terletak di antara tiga lempeng utama di dunia. Yang pertama, lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi, secara geologis, Indonesia memiliki posisi yang unik dan kompleks di antara rangkaian pegunungan dan lempeng tektonik. Pengertian letak geologis. Letak geologis merujuk pada posisi suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Yang kedua, pengaruh letak Indonesia secara geologis. Letak geologis Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi alam dan keberagaman sumber daya di negara ini. Berikut beberapa dampak dari letak geologis Indonesia. Yang pertama, banyak gunung aktif. Indonesia memiliki banyak gunung yang masih aktif karena dilalui oleh rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania. Aktivitas tektonik yang tinggi menyebabkan banyak gunung berapi di Indonesia. Yang kedua, rawan bencana alam. Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Letak geologis yang memfasilitasi tumbuhan antar lempeng menyebabkan aktivitas seismik yang tinggi. Secara keseluruhan, letak geologis Indonesia memberikan tantangan dan peluang yang unik bagi negara ini. Dengan memahami dampaknya, kita dapat lebih bijaksana dan mengolah sumber daya alam dan mengurangi risiko bencana alam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam berhubungan dengan kemajuan suatu negara. Segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya disebut sumber daya alam. Selain itu, sumber daya alam juga berarti seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk suatu ekosistem meliputi sumber daya alam hayati dan non-hayati menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam fisik yang terbentuk benda mati di lingkungan kita disebut sumber daya alam abiotik. Contohnya, sumber daya alam meliputi mineral, batuan, udara, air, dan tanah. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini merupakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan, contohnya tanaman pertanian, hewan liar, pakan ternak, hutan, dan hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan. Sumber daya alam yang ketiga ketersediaannya habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimia maupun fisik, disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya ini terbagi menjadi abiotik seperti air, energi, matahari, dan angin, dan biotik yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu. Contohnya bahan bakar fosil yaitu batu bara, gas alam, minyak bumi, mineral, logam dan non-logam, dan bahan bakar nuklir atau uranium. Yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya, yang terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi, yang kedua yaitu sumber daya alam energi, dan yang terakhir adalah sumber daya alam ruang.
Baik, materi terakhir dari kelompok kami yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya akan mengambil 2 potensi sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam kehutanan, yang kedua sumber daya alam pertambangan. Nah, untuk sumber daya alam kehutanan ini memiliki 3 jenis hutan yang ada di Indonesia, seperti hutan hujan, hutan musim, dan hutan sabana. Hutan hujan atau rainforest adalah jenis hutan dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi di Indonesia. Hutan hujan terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan sebagian dari Jawa dan Papua. Kemudian hutan musim. Hutan musim merupakan hutan dengan kekhasan saat pergantian musim. Biasanya hutan musim banyak digunakan untuk kepentingan produksi. Contohnya seperti tanaman hutan musim diantaranya seperti pohon jati, ketapung, dan sengon. Kemudian yang terakhir yaitu hutan sabana. Hutan sabana adalah suatu padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan kayu tipe akasia. For your information, hutan sabana merupakan hutan yang tersempit dari antara semua jenis hutan di Indonesia. Kemudian jenis pertambangan. Jenis sumber daya alam pertambangan seperti sumber daya alam ini makin hari makin berkurang dikarenakan dijadikan sebagai bahan baku produksi seperti batu nikel, batu bara, dan gas dan minyak bumi. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Sekian dari saya dan kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.